mana dia? Dia lampion ya. Udah? Ya. Kamera action. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Kayaknya kurang semangat. Shalom, selamat malam. Selamat Tuhan. Malam hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk boleh kembali ya dari Yayasan Kita Pindah ke Maria, Pak Tat ya. Ya kita mengucap syukur karena acara dari awal sampai selesai semua berjalan dengan baik, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan seluruh keluarga saya percaya pasti lelah, capek, tapi saya melihat semuanya fresh lagi, berarti penyertaan ya, perlindungan Tuhan luar biasa sehingga bisa pulih kembali. Dan malam hari ini kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu semua. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Sini dia. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Malam yang luar biasa, malam di mana Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dari kami bangun sampai kembali hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah keluarga Pak Sumadi di tempat ini. Ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami, terutama bagi keluarga besar Pak Sumadi yang sudah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Tuhan, kiranya terus Engkau terus menyertai, memelihara, bahkan memberikan banyak hal di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat, bukan hanya bagi diri mereka sendiri tapi juga bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memulai ibadah kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Siap-siap, mari kita katakan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu. Tepuk tangannya jangan alang-alang. Ya. Saya mau kutip sedikit dari kesaksian Pak itu. Saya ulang-ulang dari videonya kawan. Jadi saya merasa luar biasa ya. Pak ini istilahnya jadi ujung tombak di dalam segala hal sehingga keluarga mereka dipulihkan, diberkati dari anak sampai cucu-cucu, dari papa sampai semuanya diberkati Tuhan. Dan kita melihat bagaimana orang tua mereka hanya jual es, tapi yang dihasilkan anak-anak yang sukses dan berhasil. Itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan turut campur tangan. Karena mereka mau menyerahkan hidup mereka dalam Tuhan, karena mereka percaya bahwa di dalam hidup ini, kalau mereka melakukan kebaikan, maka mereka akan menjadi orang yang sukses. Amin. Haleluya. Demikian pujian akan kita nyanyikan. Berkat anak cucu, dan kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan kaya, yang merendahkan dan meninggikan ya. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya yang akan meminta kita. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Yes. Ada yang mustahil
saya waktu lagi merenung-merenung, dan saya juga lihat videonya Pak Atas. Jadi saya lihat ini pas sekali ya. Bayangkan, Walter bilang hidupnya bisa menjadi berkat. Bapaknya banyak melakukan kebaikan. Waktu ada orang meninggal, orang susah dia tolong, sehingga anak-anaknya berhasil. Tidak pernah seperti katanya waktu sekolah itu, papanya menyekolahkan mereka sekolah-sekolah yang hebat. Sampai dibilang sama tetangga, aduh, kamu nih udah tahu miskin, kenapa masih sekolahkan anaknya sekolah-sekolah yang bagus? Nggak sadar diri, kayak bisa bahasa kasarnya ya, Bapak ya. Tapi lihat bagaimana turut campur tangan Tuhan. Meskipun orang mencibir, meskipun orang berkata-kata yang negatif tentang hidup kita, kalau kita percaya, kalau kita berusaha, kalau kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Lihat, Walter menjadi ketua daripada sosial. Itu pertanda bahwa dia hidup diberkati. Bahkan bukan dia, bahkan saudara-saudaranya, adik-beradik semua diberkati. Dan bahkan ibadah saya begitu terberkati sampai saya lihat videonya. Saya lihat Bapak berbicara luar biasa. Pasti kedepannya kita masih banyak tantangan, Bapak Ibu. Banyak hal yang akan kita lewati. Kalau kita tidak pegang Tuhan itu kuat-kuat, maka kita akan terbawa kepada kehidupan dunia ini yang semakin jahat. Kalau kita bilang hari-hari ini semakin jahat. Dan kita sebagai anak Tuhan harus terus tetap di dalam sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti pujian ini yang katanya juga adalah salah satu lagu favorit dari almarhum Papa. Aku mau cinta Yesus selamanya. Jadi kita tetap mau cinta Yesus apapun keadaan kita, ya. Kita mau susah, kita yang mau sakit, kita mau apapun, kita mengatakan bahwa aku tetap mau cinta Yesus. Jangan tukar imanmu dengan apapun yang di dunia ini. Karena hidup ini hanya sementara, Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang bisa memberikan kita kekekalan selain daripada Yesus. Amin. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya.
Bapak Ibu, ujian ini menceritakan bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus tetap percaya dan konsisten dalam hidup ini. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Banyak persoalan yang membuat kita semakin tidak mengerti. Kadang-kadang persoalan itu membuat kita hanyut di dalam segala hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya jauh daripada kita, tapi seringkali kita yang merasa persoalan yang kita alami membuat kita merasa bahwa Tuhan itu jahat, membuat merasa kalau Tuhan itu tidak adil kepada kita, sehingga kita pergi jauh daripada Tuhan. Seringkali kita melihat saat kita merasa kehilangan ataupun kita mengalami banyak persoalan, kita seringkali menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan keadaan. Percaya Yesus tidak cukup, Bapak Ibu. Percaya Yesus tidak cukup. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Salib berbicara tentang apa? Tentang keinginan daging kita, tentang segala sesuatu yang harus kita pikul, yang harus kita salibkan di dalam hidup ini supaya kita apa? Kita percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa lagu ini bisa tercipta? Karena seorang pencipta ini mengatakan bahwa dia mau tetap cinta Yesus untuk selamanya, apapun keadaannya. Mau dia sampai jungkil balik, maukah dia sampai bagaimanapun, dia mengatakan aku mau cinta Yesus selamanya. Seperti almarhum Papa, dia mau tetap cinta Yesus sampai akhir hidupnya. Kita masih dalam berjuang, Bapak Ibu. Berjuang kita ini belum sampai akhir. Saat akhir nanti baru kita dikatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini, kita mau katakan bersungguh-sungguh, kita mau katakan sebagai doa kepada kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun bagai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Angkat tangan kita, Bapak Ibu. Kita katakan pujian ini refleksi saja. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, sampai akhir hayat aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
besar kasih-Mu Tuhan telah menyatakan kepada kami. Kalau hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada, kami percaya itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu yang Tuhan yang Kau datangkan kepada kami. Terlebih lagi Tuhan untuk keluarga besar di tempat ini, di mana mereka sudah ditinggalkan Bapa mereka yang mereka kasihi, yang sudah kembali ke rumah Bapa. Dan kami percaya bahwa kasih setia-Mu, kasih kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan mereka, selalu menyertai mereka dalam segala keadaan apapun Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berkumpul di tempat hari ini oleh karena kemuliaan-Mu ada di tengah kami. Oleh karena Tuhan, Kau berbicara kepada kami dari firman-Mu, sebab kami tahu hanya firman-Mu yang meneguhkan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami, memberkati dan mengurapi kami semua di tempat ini. Bila damai sejahtera daripada Tuhan melampaui akal pikiran kami, menguasai hati dan jiwa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara silakan duduk. Bapak Ibu, terima kasih malam hari ini kita ada berkumpul-kumpul bersama di tempat ini. Saya percaya karena kasih Tuhan ada di tengah kita. Dan malam hari ini saudara, sebelum kita berdoa bersama-sama di keluarga tempat ini, sebagai ucapan syukur kita, mari kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai selanjutnya. Saya bacakan untuk kita semua yang terambil dalam firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Di dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, saya percaya malam hari ini saudara, sekalipun secara dunia kita masih merasakan kehilangan dan duka cita, tapi saya percaya dan saya melihat bahwa kita semua, bersama keluarganya, anak-anaknya semua, mereka bersuka cita luar biasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang selalu memberikan sukacita dan perbuatan kepada kita semua. Nah, malam hari ini saudara, Bapak Ibu, di tengah-tengah suasana yang luar biasa malam hari ini, bersama-sama kita dalam suasana Sincia, saudara, luar biasa Papa kita pada hari yang ke-7. Dia pas hari ke-7-nya, pas hari tahun barunya. Berarti ini luar biasa saudara, ya. Bukan suatu kebetulan, dan saya percaya justru di hari ke-7-nya kita bersuka cita bersama-sama. Kenapa? Karena pada hari yang ke-7 kalau kita lihat Alkitab, hari perhentian, hati menyembah Tuhan. Hari apa? Untuk mereka memuji Tuhan. Dan hari ini saudara, Papa kita sudah bersama-sama di surga, tetapi anak dan cucunya malam hari ini masih ada bersama-sama kita di sini. Nah, firman Tuhan ini saudara, saya diberkati firman Tuhan ini di dalam ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, Tuhan yang berkata kepada kita hari ini bahwa kita semua adalah apa? Ciptaan baru. Amin saudara. Siapa sini katakan bahwa kita adalah ciptaan baru? Kalau saudara belum diciptakan menjadi ciptaan baru, berarti saudara masih mengalami suatu masalah. Nah, oleh karena saudara, firman Tuhan berkata malam hari ini bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Dan ayat yang terakhir dikatakan, hendaklah dirimu diberikan apa? Berdamai dengan Allah. Dan malam hari ini saudara, di tengah suasana kehidupan kita, dunia yang sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita anak Tuhan selalu bersuka cita. Mari mulai hari ini kita apa? Berikan hidup kita apa? Diperdamaikan dengan Tuhan. Kenapa? Saat kita diperdamaikan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang baru. Nah, dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, saudara, malam hari ini saya berkatakan, Tuhan mau setiap pribadi kita mengalami apa? Ciptaan baru.
Nah, papa kita saudara yang sudah meninggal, dia sudah pergi ke rumah Bapak. Saya percaya dia sudah mengalami lahir baru, dia sudah dibaptis. Dan dibaptis saya Pak suruh dia. Tahun berapa Bapak tuh dibaptis? Kalau nggak salah di kisaran tahun 2007. Di mana dibaptis waktu? di Sungai Kapuas, Desa Kapuk. Yang baptis bisa Pak? Pastor Silalahi. Di Desa Kapuk. Ya, puji Tuhan, saudara. Artinya apa? Nah, dari situlah titik baliknya apa? Dia apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, Papa waktu itu tahun 2007, artinya apa? Dia menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya disitulah mulai awal kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita katakan, saya udah percaya Yesus, saya udah ke gereja dari lahir, saudara. Tapi kalau saudara kita belum mengalami lahir baru, maka kita belum mengalami apa? Kerajaan Allah. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, kalau kita belum dilahirkan kembali, maka kita tidak akan apa? Melihat kerajaan Allah. Nah, maka kita katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, yang penting di sini saudara adalah ciptaan baru ya saudara Bapak Ibu. Buat apa kita mungkin hari ini sudah ke gereja, kita aktif melakukan hal-hal yang baik, tapi kalau kita belum mengambil lahir kembali, kita belum menjadi manusia baru, saya percaya kita masih dalam suasana apa? Tanda tanya. Nah, oleh karena saudara, nah bukti kalau kita sudah menjadi lahir baru dan mengalami kelahiran kembali saudara, maka dikatakan di sini adalah ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Nah, maka saudara, kalau kita lihat perjalanan Israel, Bapak Ibu, waktu mereka pertama keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Mereka dibaptis di apa? Laut Tebrau. Nah, waktu itu mereka keluar dari Tebrau, itu lambangnya saudara. Nah, mereka lahir baru dan mereka bersuka cita luar biasa. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka, saudara, ada banyak hal yang terjadi. Nah, kalau dulu Bapak Ibu ikut Yesus enak atau tidak enak? Dua-duanya ya. Enak ada, tidak enak ada. Nah, saudara, kenapa saya berkata seperti itu? Jadi kadang-kadang ada orang berkata begini, oh, yang penting kalau terima Yesus selamat sampai selama-lamanya. Makanya ada banyak orang tidak berjuang dalam kehidupannya. Padahal Alkitab katakan, waktu kita percaya kepada Yesus, kita mengalami lahir baru, ada perjuangan kita. Nah, kita lihat perjalanan Israel. 2 juta lebih, saudara, 2.700.000 kalau nggak salah. Mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke mau dimasukkan ke tanah Kanaan. Hanya berapa yang masuk? Generasi itu hanya 2 generasi, 12 suku, 2 generasi, yaitu Yosua dan Kaleb. Selama 40 tahun. Artinya apa sudah? Walaupun mereka sudah lahir baru, walaupun mereka sudah mengalami kehidupan dalam Tuhan, tetapi dalam perjalanan sudah ada tantangan yang luar biasa, sehingga apa? Mereka harus berjalan bersama Tuhan. Nah, padahal mereka dikatakan apa? Tiap awan dan tiap api yang menyertai mereka. Pertama. Kedua apa? Mereka makan langsung dari Tuhan setiap kasih mereka. Mereka nggak bercocok tanam, mereka nggak berkebun atau apa? Binatang apa namanya? Berternak, binatang nggak ada saudara. Jadi mereka tiap hari makan, 40 tahun mereka makan semua dari Tuhan saudara. Nah, tapi yang lulus hanya 2. Nah, artinya saudara, walaupun kita sudah dalam Kristus, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan dan lahir baru, maka dikatakan saudara, Alkitab kata haruslah apa? Yang lama itu harus dibuat. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita melihat Papa kita, kalau Alkitab katakan orang mati dalam Tuhan, pada saat sangkakala berbunyi saudara, maka suatu saat waktu Yesus akan datang, mereka akan dibangkitkan. Nah, artinya apa? Manusia lamanya apa? Hari ini sudah dikuburkan, itu manusia tubuh jasmaninya. Nah, dia akan menerima kelahiran baru, yaitu manusia baru, waktu dia apa? Diangkat bersama Tuhan. Nah, semalam saudara, saya dikasih jodoh 2 hari lalu ya. Semalam mimpi saya mendengar ini saudara. Dalam mimpi saya tiba-tiba saya diundang Sumadi. Mau ngapain Sumadi mengundang saya? Katanya, pagi saya mau bongkar rumah saya. Kan rumahnya udah pada tua rumahnya. Katanya mau dibongkar, mau minta doakan. Nanti akan bangun baru. Saya pikir kalau saudara pernah nggak selama ini kalau bongkar rumah suruh pendeta doakan? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya biasa kalau suruh pendeta doakan apa? Kalau bangun rumah kan? Bangun rumah. Nah, semalam saya mimpi Pak Sumadi undang saya supaya berdoakan sebelum dibongkar itu rumah didoakan gitu. Saya tanya, Pak Sumadi, Bapak, aku mau bangun yang baru nanti.
lebih besar. Malah yang lebar sekali nggak tahu di mana. Pokoknya rumahnya udah agak tua-tua, mau dibongkar dan saya akan bangun baru. Kenapa kita Islam? Iya ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, yang adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Nah, saudara Bapakku, setelah kita percaya kepada Yesus, nah berapa banyak kehidupan lama kita yang masih menyertai kita. Seperti orang Israel. Orang Israel walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, tapi pola pikir Mesir masih ada, gaya hidup Mesir masih ada, semua yang ada di Mesir itu masih mengikuti mereka. Sehingga apa? Waktu mereka keluar, sedikit yang lolos. Kenapa? Karena mereka masih membawa pola lama hidup mereka. Nah, begitu dengan mimpi itu semalam saudara saya dikasih pengertian gitu. Nah, untuk kita membangun sesuatu yang baru, yang lama itu perlu dibongkar. Amin. Apa dibongkar? Pola hidup kita yang lama, pola pikir kita yang lama, konsep kita yang lama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab, itu harus dibongkar. Lalu yang sebenarnya pertanyaan, bagaimana kita membongkar pola lama kita? Nggak ada cara lain. Tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Maka Pak Sumadi mengundang saya untuk berdoa. Artinya apa? Pak Sumadi untuk membongkar rumah aja, dia butuh Tuhan hadir di dalam kehidupan dia. Sehingga apa? Waktu dia membongkar rumahnya itu ada penyertaan Tuhan. Nah, setelah dibongkar rumahnya, maka dia akan bangun sesuatu yang baru. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita, berapa banyak kita hari ini bermasalah dengan apa? Kehidupan lama kita. Walaupun kita sudah terima Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah lahir baru, tapi berapa banyak pola pikir lama kita masih menyertai kita. Maka dikatakan Alkitab, hendaklah kamu apa? Memperbaharui pikiran kamu. Selalu diperbaharui. Nah, maka dikatakan di sini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru yang datang. Nah, saya percaya saudara, kalau datang dari Tuhan itu pasti bagus semua. Tapi untuk yang lama itu susah kita bongkar. Kebiasaan lama kita nggak mudah Bapak Ibu kita bongkar. Amin. Kebiasaan lama kita yang tidak baik, pola hidup kita yang tidak lama yang tidak baik, hidup kita yang tidak tertib gitu, nggak mudah. Maka dibutuhkan, dikatakan kalau kita, hendaklah kamu mengandalkan Tuhan. Janganlah kamu mengandalkan dirimu sendiri. Janganlah kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Nah, berapa banyak untuk kita berubah kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita. Nah, malam hari ini saudara, saya diberkati dengan begitu saya itu berlatih saudara. Yang lama itu perlu dibongkar. Nggak bisa kita cat-cat gitu. Oh, dicat. Oh, kita tampil bagus. Oh, orang itu juga ada shalom, saudara. Nggak bisa. Itu tersembunyi. Maka sesuatu yang berpola yang sudah lama dibangun kita, itu perlu dibongkar. Maka Pak Sumadi bilang, aku bangun sesuatu yang baru. Nah, saya berdoa juga supaya Pak Sumadi nanti pada hari ini, yang lama itu dibongkar, ada sesuatu yang baru Tuhan sedang buat untuk Pak Sumadi. Amin. Saya nggak tahu usahanya bagaimana, mungkin apa kerja bagaimana. Saya percaya sesuatu yang baru itu sedang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Nah, kalau sudah malam hari ini, betapa pentingnya Pak, kehidupan lama kita buang. Kita tahu ini adalah tahun Pak, umat pemenang. Kita tidak akan mungkin bisa menang kalau gaya hidup kita, pola pikir lama kita masih kita bawa terus. Sehingga apa? Kita lihat hanya 2 orang yang bisa selamat, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, kita lihat kenapa Yosua dan Kaleb itu dia luar biasa dan dia bisa membangun hidupnya. Kenapa? Karena dia membangun pola hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia taat kepada Musa, dia taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin bagi orang, si Yosua ini gila, kenapa? 40 hari di gunung bersama Musa, nggak tahu ngapain sana. Nah, banyak hal saudara, dalam setiap kehidupan mereka, ada banyak mereka bertantangan dengan umat Israel sendiri. Tetapi karena mereka taat kepada Tuhan, maka mereka bisa lolos. Nah, untuk kita saudara, untuk membuang pola lama kita, untuk menghancurkan pola pikir kita yang begitu menguasai kita, sehingga apa? Karena perjalanan kita tidak baik, saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Yosua. Ini bagus sekali saudara. Yosua 1 ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Yosua 1 ayat ke-8. Nah, betul. Yosua 1:8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan
beruntung. Nah, namanya beruntung, berhasil itu apa? Pemenang kan? Nah, kalau seseorang itu berhasil dan beruntung, berarti dia seorang pemenang. Kenapa dia bisa pemenang? Karena Alkitab berkata, memperkatakan firman. Nah, untuk kita memulihkan jiwa kita, memulihkan pikiran kita yang begitu luar biasa dan kehidupan kita yang tidak baik, sudah dipulihkan dengan apa? Dengan firman. Maka dikatakan firman Tuhan, percaya, katakan firman Tuhan. Maka dikatakan di sini, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka hidup kita, tindakan kita akan berhati-hati. Nah, oleh Bapak Ibu, malam hari ini, saudara, firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini, kalau kita menjadi manusia yang baru, maka kita harus tinggalkan yang lama. Memang prosesnya nggak enak, Bapak Ibu. Pasti nggak enak. Seperti lagu tadi, meskipun badai sudah berganti. Kadang-kadang kan kita katakan, penderitaan orang benar banyak, kesusahan orang benar banyak, tetapi dia selalu melepaskan. Nah, oleh malam hari ini, saudara, mari kita bangun pola hidup lama. Kita pernah bangun pola hidup baru kita bersama dengan Tuhan. Di tahun ini ke depan, saudara, kita bangun bersama-sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Nah, yang terakhir, saudara, dikatakan di sana tadi, saudara, ada yang baru di sini, saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya, ini bagus sekali, saudara. Coba kita buka dalam Yesaya yang ke-43. Apa yang baru yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita, saudara? Saya percaya, saudara, mungkin dalam kehidupan kita ke depan ini, di tahun 2005 ini, seperti firman Tuhan, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru akan Tuhan berikan kepada kita. Yesaya 43 ayat 18 dikatakan di sana, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi jangan ingat yang sesuatu yang masa lalu, hal-hal yang buruk apa semua. Jangan ingatkan itu, saudara. Tetapi lihat kata Alkitab, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dikatakan di sini, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, segala burung, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mustahil, saudara. Tapi kalau Tuhan katakan bahwa aku ingin membuat sesuatu yang baru, maka itu semua bisa terjadi. Nggak ada istilahnya padang gurun itu tiba-tiba ada air, sungai mengalir, saudara, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ke depan ini, saudara. Mungkin kita melihat masa depan kita, oh nggak bagus, masa depan kita tidak baik. Tapi saya percaya firman Tuhan bahwa hal-hal yang baru akan Tuhan berikan kepada kita. Seperti mimpi saya tadi, saudara. Pak Sumadi ingin membangun rumahnya yang baru, usahanya yang baru, maka yang lama itu perlu dirobohkan dulu. Nah, saya percaya, mungkin kita berpikir gini, mana mungkin saya tidak punya kemampuan, mana mungkin saya tidak punya dana, mana mungkin saya tidak punya koneksi. Seperti kesaksian Dewi berapa hari lalu ya, bisa dapat suatu kerjaan dari antara banyak manusia dan dapat juara umum lagi kan, satu lagi. Mungkin secara manusia mungkin tidak berkompeten di sana, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya, saudara, maka kita percaya di tahun 2025 ini untuk keluarga Pak Sumadi bersama semua teman-teman keluarganya, percaya saja bahwa apa dikatakan nyanyi yang kata apa, bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta, bahkan mereka akan menjadi apa, bertambah bagaimana Allah. Amin, saudara. Dan malam hari ini saya percaya yang lama sudah berlalu. Mungkin papa kita, tapi jangan lupakan papa kita ya. Ingat kebaikan bapak kita. Ingat segala perbuatan-perbuatan yang luar biasa di kehidupannya. Dan itu menjadi motivasi kita ke depan. Bahwa apa yang baik yang kita tabur, itu akan kita terima. Saya percaya, saudara, anak cucu kita tidak akan meminta-minta kenapa? Karena setiap perbuatan baik kita akan menyertai kita. Amin, saudara. Dengan firman Tuhan itu aja yang saya sampaikan malam hari ini. Yang paling utama adalah bahwa kita semua adalah hidup baru di dalam Tuhan. Berdamai dengan Tuhan Yesus. Berdamai dengan Dia. Mungkin apapun masalah kita hari ini. Mungkin saudara mungkin latar belakang, aku belum percaya Yesus. Nah, kesempatan hari ini, saudara, berdamai dengan Tuhan. Alami lahir baru. Alami kasih Tuhan supaya yang lama itu kita tinggalkan. Dan kita akan melihat sesuatu yang baru di depan kita. Wah,
berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita, dan kita semua dalam menjadi umat yang benar. Amin, saudara. Untuk Yesus sampaikan firman Tuhan malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini, suatu anugerah-Mu yang besar kepada kami ya Tuhan. Buat Tuhan inginkan kami semua anak-anak bertempat ini, setiap waktu dan setiap saat Tuhan, kami berdamai dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Apabila ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau ampuni kami malam hari ini. Kami mau selalu berdamai dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan sesuatu yang lama, kami tinggalkan pola pikir kami yang lama, kami tinggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sesuatu yang tidak baik Tuhan, yang bersifat lama itu Tuhan. Tapi kami ingin melihat hati kami, mengarahkan hati kami kepada sesuatu yang baru, yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan bagi kami, anak-anak Tuhan di tempat ini, terutama untuk keluarga Pusumadi bersama adik kakak dan semua keluarga besarnya. Biarlah mereka semua boleh menerima amanat ilahi yang datang daripada Tuhan, yaitu sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan atas keluarga ini Tuhan, sehingga keluarga ini boleh menjadi berkat bagaikan air yang terus mengalir, sehingga ada banyak orang akan datang mengalami air kehidupan daripada Tuhan lewat kehidupan mereka, sebab Tuhan membuka jalan yang baru bagi mereka. Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi mereka, sehingga anugerah Tuhan itu semakin melimpah, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oleh itu Bapa, satu hal yang kami minta Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai keluarga besar di tempat ini, sehingga mereka semua semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin kuat dengan Tuhan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada halangan rintangan yang menghadapi mereka, tetapi mereka bersama dengan Tuhan, mereka menjadi orang yang kuat, karena Tuhan sudah memenangkan semuanya bagi mereka. Terima kasih Bapa bagi setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Bila setiap kami sentiasa berdamai dengan Tuhan, kami membangun kerajaan di depan kami, sehingga kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan sudah berikan kepada kami. Akan kami lihat, akan kami dengar, apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, apa yang tidak pernah kami rasakan Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita selalu diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Nyambung apa nih Bangkit bilang mimpi. Sebenarnya itu bukan mimpi Bangkit. Sebenarnya itu udah jadi kenyataan sih. Karena memang rencana tahun ini tuh memang kita udah mau pindah rumah. Bapak semua kita memang mau Imlek bersama di rumah baru. Itu satu. Kedua, itu rumah memang rumah lama. Mau tamu memang harus dibongkar sebagian. Kalau hanya dicat, dalamnya berayak. Rayapnya rupanya banyak sekali. Pokoknya berhubungan dengan kayu habis semua. Ya, jadi bagi yang benar, ya, kalau mau hidupnya diperbarui ya buang lama. Kalau nggak dibongkar, ya nggak bisa. Sakit nggak? Sakit. Suruh orang bongkar bayar. Suruh bongkar aja bayar loh. Belum lagi ditambah yang barunya bayar. Ya, jadi bayarnya lama. Itu rumah mulai April punya kemarin. Kita rencana tahun ini udah bisa selesai karena bapak sakit, akhirnya ya nggak terlalu kita gas, jadi belum bisa kita tempati. Ya itulah memang mau kita mau kita indeks bersama punya. Makanya yang tadi Bangkit ya deh, bukan mimpi Bangkit. Itu kenyataan. Jadi makasih buat peneguhannya. Melangkah terus. Ya, amin. Dan saya terima kasih buat teman-teman. Ada Pak Sudari juga di luar. Ya, kami tidak mengira selama ini. Karena saya tanya, Bojono-nya kasih tahu. Perkiraan saya hanya 3 orang. Yang main gitar 1 orang. Yang nyanyi 1 orang. Yang khotbah 1 orang. Nah, tambah Bojono. Makanya datang tidak ramai. Ya, terima kasihlah, ini juga boleh memotivasi saya juga, keluarga saya semuanya. Ya, kedatangan kehadiran kita semua itulah sebagai kesimpulan suatu keluarga. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Lagi kami mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik dan bahkan sangat baik bagi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan
dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, dan di mana keluarga besar menyediakan segala makan dan minum, berkati semua Tuhan. Kudus sucikan kuasa darah-Mu supaya menjadi obat kesehatan bagi tubuh jasmani kami, dan kiranya Tuhan mengembalikan segala kebaikan yang sudah mereka buat pada kami berkali-kali lipat, bahkan usaha, keluarga, rumah tangga, anak-anak, semuanya Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami pulang dari tempat ini juga Tuhan sertai lindungi kami, tembus kami di kuasa darah-Mu, tolak celaka, tolak maut di dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Ya,